Ahok siap bertanding ulang melawan Anies Baswedan. Apakah Anies Baswedan akan menggunakan politik ayat dan mayat lagi untuk melawan Basuki Cahayapurnama? Ya, kita dengarkan pendapat Ahok ketika siap untuk maju di Pilkada Jakarta. Menurut saya bisa rematch sama Pak Anies lebih menarik. Supaya mengukur sampai di mana bangsa ini setelah naik levelnya untuk menuju Bhinneka Tunggal. Maksud saya itu kalau Anda mengatakan bahwa ini akan takut ribut gitu loh. Kalau takut ribut ya paling cocok ya rematch dong untuk mengukur supaya apel dengan buah apel bandingnya gitu loh. Cuman mau udah pede. Bukan soal pede nggak pede, kalau kita pengen demi untuk bangsa ini menilai, kalau bisa ikut menarik menurut saya untuk mengukur kan, apakah terjadi lagi demo yang besar atau terjadi lagi pasang tulisan di mana-mana, kan kita itu menarik gitu loh. Namun demikian, Said Abdullah, Ketua DPP PDI Perjuangan, mengakui bakal sengit apabila terjadi persaingan antara Ahok dengan Anies Baswedan sebagaimana terjadi di Pilkada Jakarta 2017. Dideklar, maka pemberitaan dan publik penerimaannya tinggi itu wajar. Justru yang menjadi kejutan yang tidak pernah dideklar seperti Ahok tiba-tiba juga tinggi. Kepentingan Ahok selama di DKI teruji berhasil. Nah, kalau Ahok bisa maju dan katakanlah nanti DPP PDI Perjuangan memunculkan Ahok, maka pertarungannya kembali akan sengit. Sementara PKB optimis akan memenangkan Anies Baswedan sebagaimana terjadi di dalam Pilkada 2017 dikarenakan surveinya tinggi. PKB juga menanggapi elektabilitas Anies Baswedan yang unggul di Jakarta berdasarkan survei Litbang Kompas. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menyebut Anies Baswedan memang tak punya lawan di Pilgub Jakarta. Meski demikian, PKB tetap membuka komunikasi dengan partai lain untuk mengusung Anies di Pilgub Jakarta. Mengenai nama cawagup Anies, Jazilul mengatakan belum ada perkembangan terbaru. PKB terbuka jika partai lain seperti PDIP turut mengusulkan nama cawagup Anies. Sesuai dengan pengamatan PKB, memang Pak Anies tidak ada lawan di DKI. Tinggal koalisi-koalisi partai supaya solid. Kami PKB yang sudah memutuskan Pak Anies maju di DKI, saya berharap dukungan dari partai politik yang lain, PKS, PDIP, dan lain-lain. Baik Anies, Ahok maupun RK, memang sosok yang telah teruji mumpuni mengelola pemerintahan provinsi. Anies dan Ahok sama-sama pernah duduk di Jakarta 1 dan RK di kursi Jabar 1. Kini parpol-parpol kuat tengah mencari sosok yang akan diusung di daerah bersama partai koalisi yang ikut mendukung bakal calon untuk didaftarkan sebagai pasangan calon kepala daerah pada 27 Agustus 2024. Sebagaimana terjadi pada 7 tahun lalu di mana nenek Hindun yang meninggal dunia dan tidak disolatkan jenazahnya dikarenakan memilih pasangan Ahok Jarot begitu ya. Penolakan warga untuk mensalat jenazahkan Hindun, nenek yang meninggal di usia 78 tahun karena pilihannya di Pilkada, menjadi perhatian kedua paslon pemimpin DKI Jakarta. Hindun akhirnya disalatkan di rumah oleh beberapa kerabat. Calon Wakil Gubernur nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat meminta persoalan Pilkada jangan dicampur adukan dengan agama. Makanya berkali-kali saya bilang, tolonglah jangan campur adukan persoalan pilkada dengan agama. Hal yang sama juga disampaikan calon gubernur nomor urut 3 Anies Baswedan. Kami menyerukan kepada warga untuk tetap menunaikan seluruh ketentuan hukum dan setiap kewajiban terhadap jenazah serta menurunkan spanduk ancaman penolakan sholat jenazah. Nenek Hindun wafat Selasa lalu. Ketika itu permintaan neneng anak almarhumah untuk mensalatkan di musola tidak diindahkan. Pihak kecamatan, polisi, dan pengurus RT setempat sudah menemui neneng untuk memberikan perlindungan.
sebagaimana terjadi di Pilkada 2017 di mana pendukung Ahok yang meninggal dunia tidak disolatkan dan diberikan spanduk tidak mensolatkan jenazah pendukung dan pembela penista agama. Spanduk di Masjid Mubasyirin kawasan Karet Setiabudi, Jakarta Selatan telah dipasang sejak sebulan lalu. Meski ada seruan untuk penurunan spanduk, pihak Masjid Mubasyirin masih memasangnya dengan alasan belum ada rapat pengurus masjid. Di masjid ini segala sesuatu kita diputuskan melalui rapat ya, maksudnya pemasangan spanduk sudah ada instruksi, hasil rapat oke. Sekarang kalau nggak ada hasil rapat, saya sendiri tidak bisa mencopot karena harus keputusan rapat. Kalau keputusan dewan masjid atau keputusan rapat masjid dicopot ya dicopot gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Begitu pula Masjid Al-Ikhlas yang masih satu kawasan dengan Masjid Mubasyirin. Spanduk masih dipasang dan belum ada tanda-tanda akan diturunkan. Sementara di kawasan yang sama, tokoh Masjid Al-Jihad Ghazali Wahab menyatakan pengurus masjid sebelumnya telah bertemu dengan BIN dan MUI mengenai pemasangan spanduk. Hasilnya, spanduk tetap dipasang karena merujuk pada ayat Al-Quran dan baru akan diturunkan bila kasus penodaan agama telah tuntas. Itulah kasus 2017 di mana sangat miris sekali pendukung Ahok yang meninggal dunia tidak disolatkan padahal dia adalah beragama Islam. Kita dengarkan yang mengenai tolak solat jenazah yang mendukung Ahok. Satu orang pun ya nggak bisa untuk mencopot spanduk itu kan bukan di sini aja kan, beberapa masjid juga pasang itu kan. Ya, itu kan terinspirasi kan karena untuk merasa ya membela kebenaran ya kan, harus disampaikan itu kebenaran. Di Islam kan dikatakan kul haqqo walau kana muran, sampaikanlah kebenaran itu walaupun pahit sekalipun, kata Rasulullah. Ya, itulah alasan kenapa spanduk tidak dicopot, dikarenakan katanya adalah menyebarkan suatu politik tidak mensulatkan pendukung Ahok ketika meninggal dunia di tahun 2017 itu benar-benar terjadi. Warga, masyarakat atau pengurus masjid enggan mensulatkan pendukung Ahok yang walaupun dia beragama Islam. Sudarsi dan Neneng, anak almarhumah Hindun yang meninggal dunia pada Selasa lalu, mengaku jenazah ibu mereka tidak diperlakukan sama dengan jenazah-jenazah sebelumnya yang disolatkan di musola. Mereka turut menyatakan saat pengambilan suara Pilkada Februari lalu, ibunya yang sedang sakit didatangi pihak pengawas TPS setempat untuk melakukan pencoblosan dengan diawasi dan ditonton secara terbuka saat memilih salah satu paslon. Sementara spanduk bertuliskan pesan larangan menyolati jenazah pendukung salah satu paslon Sabtu pagi sudah tidak terlihat di musola Al-Mukminun. Untuk mengetahui lebih jelas tentang kasus ini kita sudah terhubung dengan Neneng, keluarga dari Hindun binti Raisman. Selamat siang Ibu Neneng. Sebenarnya bagaimana Ibu yang terjadi ketika nenek Hindun meninggal? Apakah saat itu memang warga langsung tidak bersedia menyolatkan atau memang ada hal lain yang sebenarnya terjadi? Jadi bukan warga ya. Pada saat setelah selesai dimandikan, saya menemui Pak Ustadz Syafi'i. Saya minta izin. Saya bilang, Pak Ustadz, ini gimana ya? Ibu saya bisa disolatkan di musola atau enggak ya? Terus dia bilang, nggak usah nih, percuma nggak ada orang katanya, di rumah aja katanya. Tidak ada. Terus saya bilang, ya. Terus saya bilang, oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya disolatkan di rumah. Baik. Tidak ada orang ini dalam artian apakah memang cuaca saat itu hujan lebat atau seperti apa Bu detailnya? Nggak ada hujan. Baik, jadi hanya ditolak saja dengan alasan tidak ada orang seperti itu? Iya, iya. Baik, berapa lama pada saat itu jenazah Nenek Hindun tidak harus menunggu sampai akhirnya Anda memutuskan untuk menyolatkan jenazah di rumah sendiri seperti itu? Nggak lama setelah Pak Ustadz bilang seperti itu,
langsung Pak Ustadz masuk dan memimpin sholat. Baik. Tanggapan masyarakat di sekitar pada saat mengetahui bahwa ada penolakan pada saat itu, seperti apa? Apakah mungkin ada yang juga menyatakan sesuatu kepada Anda, seperti apa sebenarnya detailnya kejadian pada saat itu? Ya, saya belum ada berhubungan sama orang-orang di sini ya. Karena pada saat setelah ngomong itu langsung sholat, disolatkan, setelah itu langsung berangkat ke